Hujan turun deras membasahi trotoar kota, membungkus malam dengan suasana dingin dan kelam. Ardi duduk termenung di sebuah halte tua, matanya menatap kosong ke genangan air yang memantulkan kilau lampu jalanan. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian siang tadi di kantor, sebuah peristiwa yang mengoyak hatinya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Dina, perempuan yang telah lama ia kagumi, menjadi pusat dunianya. Ia sudah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu untuk menyampaikan perasaannya. Dengan penuh harapan, Ardi mengundangnya ke sebuah kafe dekat kantor saat jam istirahat. Dina datang dengan senyum kecil di wajahnya, namun senyum itu lenyap begitu Ardi mulai berbicara. "Aku suka sama kamu, Dina. Aku ingin kita mencoba sesuatu yang lebih," ucap Ardi dengan suara bergetar, sambil menyodorkan bunga mawar merah yang ia beli dengan sisa uang gajinya. Dina terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, pelan, namun menyakitkan. "Ardi, kamu serius?" "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi kita hidup di dunia yang berbeda." "Berbeda? Maksudmu apa?" Ardi bertanya dengan bingung, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang mulai mencengkeram dadanya. "Aku tidak bermaksud jahat, tapi lihat dirimu. Kamu cuma seorang karyawan biasa dengan penghasilan pas-pasan. Kamu pikir aku, yang punya semua ini," katanya sambil menunjuk dirinya sendiri, "akan menjalin hubungan dengan seseorang seperti kamu?" Perkataan Dina terasa seperti bilah tajam yang menghunjam hati Ardi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika Dina berdiri, melambaikan tangan ke teman-teman kantornya yang duduk tak jauh dari mereka, dan dengan santai berkata, "Lihat ini. Ardi baru saja menyatakan cinta. Aku bahkan tidak tahu harus tertawa atau merasa kasihan." Tawa mereka menggema di telinga Ardi, mengiris harga dirinya hingga hancur berkeping-keping. Dina pergi meninggalkannya dengan langkah ringan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kini, di bawah hujan deras, Ardi merasa dunia telah mengkhianatinya. Hatinya tak lagi bisa merasakan apa-apa selain kehampaan yang semakin menyesakkan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, dan menatap foto Dina yang masih tersimpan di galeri. Wajah cantik itu kini hanya mengingatkannya pada penghinaan yang tak akan pernah ia lupakan. "Apa gunanya hidup seperti ini?" bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia berdiri dari halte, berjalan tanpa tujuan, membiarkan hujan meresap ke seluruh tubuhnya. Langkahnya membawa Ardi ke pinggiran kota, di mana gedung-gedung megah berubah menjadi deretan rumah sederhana. Ia teringat cerita seorang penjaga warung yang pernah ia dengar beberapa tahun lalu. "Kalau hidupmu sudah benar-benar mentok, pergilah ke sumur tua di desa pinggir kota itu. Katanya, ada arwah gadis yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar," begitu kata lelaki tua itu. Ardi menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Namun, entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, seakan menjadi bisikan yang memandu langkah kakinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin dekat ia merasa dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang kelam. Hujan mulai mereda ketika Ardi akhirnya tiba di tepi desa. Di hadapannya, jalanan berubah menjadi tanah berlumpur yang gelap, dan di ujungnya terlihat sebuah pohon besar dengan ranting-ranting kering menjulang seperti cakar. Di bawah pohon itu, samar-samar terlihat sebuah sumur tua yang tampak ditinggalkan. Ardi berhenti sejenak, menatap sumur itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tapi satu hal yang pasti, malam ini, ia telah meninggalkan semua yang pernah ia kenal, dan melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hembusan angin malam merayap dingin di kulit Ardi, membangkitkan bulu kuduknya. Saat ia berdiri di depan sumur tua itu, suara gemerisik daun kering yang bergesekan terdengar seperti bisikan samar-samar di telinganya. Di bawah redupnya cahaya bulan, sumur itu tampak lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Sumur tua itu tidak dikelilingi apa-apa, hanya tanah kosong yang tampak seolah terlupakan oleh waktu. Batu-batu di sekitar bibir sumur penuh dengan lumut, dan tali timba yang tergantung di sana sudah rapuh, nyaris putus. Ardi merasakan getaran aneh dari dalam sumur, seakan ada sesuatu yang hidup di kedalamannya, menunggu, mengintai. Dia hampir memutar badan dan pergi ketika tiba-tiba suara aneh terdengar dari dalam sumur. Bukan suara air, bukan pula gemericik yang biasa terdengar di sumur kosong. Itu seperti bisikan, halus, memanggil namanya. "Ardi!" Dia tertegun.
Tubuhnya membeku seketika, jantungnya berdegup kencang, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam. "Ardi, kamu datang?" "Ya." Suara itu begitu lembut, seperti suara seorang perempuan muda. Ardi menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Siapa kau?" Suara itu tertawa kecil, suara yang terdengar menyenangkan tapi entah kenapa terasa dingin menusuk. "Aku tahu kenapa kamu ke sini. Semua yang datang ke tempat ini sama, mereka ingin sesuatu, bukan?" Kata-kata itu menusuk perasaan Ardi. Ia ingin lari, ingin menjauh, tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di sana. Dia ingin menyangkal, tapi kenyataan bahwa hidupnya begitu menyedihkan menahannya. Aku hanya ingin hidupku berubah," jawabnya lirih, hampir seperti pengakuan yang menyakitkan. "Berubah? Menarik," suara itu menjawab. "Tapi kau tahu, setiap perubahan ada harganya." Ardi merasa darahnya berdesir. Dalam hati, ia tahu cerita lelaki tua tentang sumur maut ini bukan sekadar dongeng belaka. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya akhirnya, suaranya terdengar lebih berani daripada perasaannya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, seperti embusan salju yang menusuk kulit. Sebuah bayangan samar mulai muncul di bibir sumur, perlahan menjadi jelas. Itu adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang terurai. Kulitnya pucat seperti bulan, matanya hitam pekat tanpa cahaya, tetapi ada kecantikan yang misterius dalam wajahnya. Dia memakai gaun putih yang tampak usang dan kotor, seolah sudah terlalu lama terkubur dalam tanah. "Aku Lela," katanya, memperkenalkan diri dengan senyum kecil yang mengerikan. "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, Ardi. Kekayaan, cinta, kekuasaan, semua akan menjadi milikmu." Ardi menatap sosok itu dengan gemetar. "Tapi, bagaimana caranya?" Lela mendekat, melayang di udara seolah-olah gravitasi tidak berlaku untuknya. "Sederhana saja, kau hanya perlu membuat perjanjian denganku. Aku akan memberikan segalanya yang kau inginkan. Sebagai gantinya, aku hanya meminta satu hal, jiwamu." Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Jiwa, apa artinya? Apakah benar-benar berharga jika hidupnya yang sekarang sudah seperti neraka? Namun, di balik rasa takut yang menyelimutinya, ada keinginan kuat yang membakar, keinginan untuk membalas hinaan Dina, untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar pria miskin yang tidak berharga. "Berapa lama aku punya waktu?" tanyanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Lela menyeringai, matanya bersinar tajam. 7 bulan. Kau akan memiliki semua yang kau inginkan selama 7 bulan. Tapi setelah itu, kau adalah milikku." Ardi terdiam, pikirannya berputar-putar. 7 bulan, waktu yang cukup untuk membalikkan nasibnya, untuk mencicipi kehidupan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Apa artinya jiwa, ketika hidupnya sekarang pun terasa kosong? "Aku setuju," katanya akhirnya, meski hatinya bergetar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Lela mendekat, senyumnya semakin lebar. "Bagus, maka perjanjian kita dimulai sekarang." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menciptakan pusaran yang mengelilingi Ardi. Dia merasa tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Suara Lela menggema di udara, penuh dengan kekuatan gaib. "Ardi, dengan ini aku memberimu hidup baru. Ingat, setiap keinginan ada bayaran. Jangan lupa siapa yang memberimu segalanya." Saat angin berhenti, Lela menghilang, meninggalkan sumur yang kembali sunyi. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara, seperti aroma kematian yang samar tapi nyata. Ardi berdiri terpaku, merasakan perubahan aneh di tubuhnya, di pikirannya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan cahaya suram, menembus tirai jendela kecil di kamar kontrakan Ardi. Matanya terbuka perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya telah lenyap. Ia terdiam beberapa saat, mencerna mimpi aneh yang semalam ia alami, atau mungkin bukan sekadar mimpi. Namun, sesuatu terasa berbeda. Di ujung ranjang, sebuah amplop tebal tergeletak, kertasnya terlihat mewah, dengan nama Ardi tertulis rapi di atasnya. Tangannya gemetar saat meraih amplop itu. Ketika ia membuka, matanya terbelalak.
Isinya adalah uang tunai dalam jumlah yang tidak masuk akal, lebih banyak daripada yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Ini nyata, bisiknya, napasnya tercekat. Ingatan tentang Lela dan perjanjian gaib itu menghantamnya. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Di antara tumpukan uang itu, ada secarik kertas kecil dengan tulisan tangan yang melengkung halus. Ini awal dari semuanya. Jangan lupa waktumu terbatas, Lela. Kepanikan melintas sejenak di benaknya, tetapi dengan cepat ia mengabaikannya. Yang ada di pikirannya kini hanyalah bahwa semua masalah hidupnya akan selesai. Ia akhirnya bisa menjadi seseorang yang dihormati, bahkan mungkin ditakuti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari-hari berikutnya berlalu seperti sebuah mimpi indah. Ardi tiba di kantor dengan penampilan baru, setelan jas mahal, sepatu kulit mengilap, dan aroma parfum berkelas yang membuat setiap kepala menoleh. Rekan-rekannya, termasuk Dina, terkejut melihat transformasi itu. Dina, yang biasanya hanya melemparkan senyum basa-basi, kini tampak lebih ramah. "Ardi, kamu terlihat berbeda," katanya, matanya menyiratkan kekaguman yang tak disembunyikan. Ardi menahan senyum kecil. "Hanya mencoba hal baru," jawabnya, suaranya terdengar percaya diri. Hari itu juga, ia menerima panggilan dari direktur perusahaan. Ia diberitahu bahwa ia dipromosikan menjadi kepala divisi, sebuah posisi yang sebelumnya terasa seperti mimpi di siang bolong. Dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang disegani, bahkan iri oleh banyak orang. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang mengintai di dalam hatinya, bayangan samar tentang Lela dan perjanjian mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, setelah menghadiri jamuan makan malam perusahaan, Ardi duduk di apartemen barunya, sebuah unit mewah dengan pemandangan kota yang gemerlap. Ia menyesap segelas anggur mahal, menikmati kesunyian yang menyelimuti. Tetapi tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan hawa dingin menyusup ke dalam ruangan. "Ardi," suara itu muncul begitu saja, lembut namun menusuk, membuat darahnya berdesir. Ia memutar kepala, dan di sudut ruangan, Lela berdiri, mengenakan gaun putih yang sama seperti malam di sumur maut. Wajahnya masih cantik, tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya, seperti bayangan kegelapan yang tak terucapkan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Ardi, suaranya terdengar lebih berani daripada perasaannya. Lela berjalan mendekat, setiap langkahnya seolah tidak menyentuh tanah. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, waktu terus berjalan. 7 bulan adalah waktu yang singkat. Jangan sampai kau lupa." "Aku tidak lupa," jawab Ardi dengan nada datar, meskipun keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Lela menyeringai, senyumnya mengerikan. "Bagus, nikmatilah waktumu, tapi ingat, segalanya tidak seindah yang terlihat. Setiap keinginan datang dengan konsekuensinya." Setelah itu, sosok Lela menghilang seperti asap yang tertiup angin, meninggalkan Ardi sendirian dengan pikirannya. Kata-katanya terus terngiang di kepala, menciptakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari berikutnya, Ardi mulai merasakan efek lain dari perjanjian itu. Ia memang memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan bahkan perhatian Dina yang kini tampak tulus. Namun, ia juga mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Bayangan Lela sering muncul di tempat-tempat tak terduga, di cermin kamar mandi, di pantulan jendela, bahkan di tengah kerumunan orang. Senyum Dina yang dulu menjadi mimpinya kini terasa kosong, seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu. Kekayaan yang ia miliki tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Namun, setiap kali ia mencoba mengabaikan pikiran itu, suara Lela muncul di benaknya, mengingatkannya bahwa ia telah memilih jalan ini sendiri. Malam-malamnya berubah menjadi pertarungan batin. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan, membuatnya terjaga hingga pagi. Hidupnya memang telah berubah, tetapi tidak seperti yang ia bayangkan. Dan perlahan, Ardi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar sepadan? Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ardi terus bergulir seperti dongeng yang sempurna di mata orang lain. Ia kini menjadi pusat perhatian, di kantor, di lingkungan baru yang eksklusif, bahkan di lingkaran sosial yang dulu tak pernah bisa ia masuki. Dina kini menempel erat di sisinya, memberikan senyum yang dulu hanya ada dalam khayalannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menggerogoti pikiran Ardi.
Kehadiran Lela semakin nyata. Dia tidak lagi sekadar bayangan atau suara samar, dia ada, mengintai, mengingatkan Ardi pada perjanjian yang dia buat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam, setelah makan malam romantis dengan Dina, Ardi kembali ke apartemennya. Tempat itu kini terasa asing, meskipun ia yang memilih setiap sudut dekorasinya. Saat ia melepas jas dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air, tiba-tiba lampu di seluruh ruangan padam. Ruangan itu terbenam dalam kegelapan, tetapi bukan sekadar gelap biasa. Ada keheningan yang berat, seperti dunia telah berhenti sejenak. Ardi merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. "Lela," bisiknya, napasnya tercekat. Seolah menjawab panggilannya, suara tawa lembut terdengar dari balik punggungnya. Ia berbalik, dan di sana, di sudut ruangan, Lela berdiri. Gaunnya melambai meski tidak ada angin, dan matanya yang hitam legam menatap langsung ke dalam jiwa Ardi. "Ardi, apakah kau puas?" tanya Lela, suaranya terdengar dingin namun menenangkan. Ardi mencoba menenangkan dirinya. "Aku punya semuanya sekarang. Bukankah ini yang kau janjikan?" Lela berjalan mendekat, langkahnya tidak mengeluarkan suara. "Benar, aku memberimu semuanya. Tapi, apakah itu benar-benar membuatmu bahagia?" Pertanyaan itu menancap di benak Ardi. "Bahagia?" Ia mencoba menjawab, tetapi lidahnya keluh. Sebuah kenangan kecil muncul di pikirannya, senyuman hangat ibunya, malam-malam sederhana di rumah kontrakan lamanya, di mana kebahagiaan tidak diukur dengan kekayaan. "Aku bahagia," jawabnya dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Lela hanya tersenyum tipis, seperti tahu bahwa Ardi sedang berbohong. 7 bulan akan berlalu dengan cepat, Ardi. Nikmatilah waktumu, sebelum semuanya diambil darimu. Seketika, ruangan kembali terang, dan Lela menghilang tanpa jejak. Namun, kehadirannya meninggalkan rasa dingin yang tak kunjung hilang dari hati Ardi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, Ardi kembali ke kantor, tetapi perasaannya terusik. Dina, yang biasanya menghiburnya dengan lelucon atau perhatian kecil, kini tampak seperti bayangan kosong. Tawanya terdengar terlalu keras, sentuhannya terlalu dingin. Segala hal yang dulu ia impikan kini terasa palsu. Ketika ia mengadakan rapat penting di ruang direksi, bayangan Lela kembali muncul. Kali ini ia melihatnya di cermin besar di ruang rapat, berdiri di belakang kursi tempat Dina duduk. Wajah Lela tidak lagi cantik, ia terlihat seperti sosok yang rusak, dengan mata yang meneteskan darah hitam. Ardi menundukkan kepalanya, mencoba mengabaikan penglihatannya. Namun, suara Lela berbisik di telinganya, lembut namun mengerikan. "Kau sudah mulai merasakan harganya, bukan?" Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malamnya, Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, memandangi lampu kota yang gemerlap dari jendela apartemennya. Kekayaan, kekuasaan, dan cinta yang dulu ia kejar kini terasa seperti beban. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Saat ia meneguk segelas anggur untuk menenangkan diri, sebuah suara dari dalam pikirannya berkata, "Kau tahu itu tidak layak." Ardi bangkit, memukul meja hingga gelasnya pecah. "Hentikan, aku tidak menyesal, aku hanya perlu waktu," teriaknya, meski ia tahu tidak ada yang benar-benar mendengarnya. Namun, jauh di dalam hatinya, Ardi tahu kebenaran yang ia coba hindari, kebahagiaan yang ia miliki hanyalah ilusi. Dan Lela akan kembali, bukan untuk bertanya, tetapi untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Ardi. Kegelisahan yang semakin menguasainya tak lagi bisa disembunyikan di balik jas mahal dan senyuman palsu. Kehidupannya yang dulu ia anggap sempurna kini terasa seperti jerat yang perlahan mencekiknya. Di kantor, senyum rekan-rekan kerjanya semakin memudar, digantikan tatapan iri yang menusuk. Bahkan Dina, yang sebelumnya menjadi alasan Ardi